心しろ。俺の名はダンタリオ。空間が歪みかねません。Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Min Boss nih. Tentunya di channel kesayangan kita semua, Boss Anime. Gimana nih kabar kalian semua, Bos? Semoga sehat selalu ya. Kita absen dulu yuk kayak biasanya. Kalian nonton keberapa nih di video kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan pada kesempatan kali ini, Min Boss akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang super keren nih. Anime ini berjudul Makai Ouji, Devil and Realist. Menceritakan tentang William Twining, seorang anak bangsawan yang tiba-tiba saja pamannya yang selama ini membiayainya berhenti membayar sekolahnya. Dia bergegas untuk pulang ke rumahnya dan mendapati bahwa pamannya kini harus bersembunyi setelah bangkrut karena gagal dalam berinvestasi. William lalu bermaksud mencari barang berharga yang bisa dia jual untuk setidaknya melunasi uang sekolahnya yang tertunggak. Namun yang justru dia temukan adalah iblis bernama Dantalion dan juga identitas dirinya yang ternyata adalah keturunan dari Solomon. Orang yang diberikan otoritas penuh untuk memilih penguasa dunia iblis selama Raja Iblis Lucifer sedang terlelap dalam tidur panjang. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like dulu video ini dan bantu sampai tembus ke 1000 like ya, agar Mimin semakin semangat untuk membahas alur anime yang lebih menarik ke depannya. Dan kalian juga bisa support Mimin lewat Saweria loh, linknya sudah Mimin siapkan di deskripsi atau kolom komentar. Gimana? Udah penasaran belum dengan jalan ceritanya? Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku! Santai aja, Bos. Cerita ini diawali oleh anak laki-laki dari keluarga bangsawan yang bernama William Twining. Di sekolah, William ini selalu mendapatkan peringkat pertama. Karena memang dia bukan dari keluarga abal-abal, tingkahnya memang agak songong. Meski begitu, dia selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk orang tua yang menghilang saat dia masih kecil. Suatu hari, William tiba-tiba dipanggil oleh kepala sekolah yang mengabarkan kalau uang semesternya belum dibayar. Padahal dia yakin paman yang selaku walinya dan juga pengawalnya sudah mengurus keuangan dengan baik. Akhirnya William pun pulang, dan dia ingin segera mencari tahu apa yang terjadi. Setibanya di rumah, dia bertemu dengan Kevin yang merupakan kepala pelayannya. Kevin mengabarkan kalau paman William yang bernama Barton sudah menaruh saham dan akhirnya bangkrut. Harta yang ada di rumah itu pun ludes karena untuk membayar hutang. Untungnya masih ada rumah yang menjadi harta milik William satu-satunya. Saat ini pamannya kabur untuk mengamankan diri. Lalu ketika para pelayan pergi, Kevinlah satu-satunya pelayan yang setia di sisi William. William lalu teringat kembali dengan tagihan semesternya. Dia segera mencari barang berharga yang tersisa agar bisa dijual. Kemudian secara tidak terduga, dia menemukan ruang harta karun bawah tanah. Karena sulit untuk dibuka, William pun mendobrak secara paksa, dan hal itu membuat William mengalami luka di tangan yang mengeluarkan darah. Darah itu tanpa sengaja menetes dan mengaktifkan lingkaran iblis. Tiba-tiba muncul jenderal iblis yang bernama Dantalion. Dia mengatakan kalau William adalah keturunan Raja Solomon yang terkenal sangat kuat. Tetapi dia tidak bisa memerintah neraka karena terikat dengan manusia. Oleh sebab itu, William adalah orang yang diberikan kuasa oleh Raja Iblis untuk menggantikannya. Tapi sayangnya William bukan orang yang percaya dengan hal seperti itu dan lebih percaya dengan yang realistis. William yang menganggap Dantalion gelandangan yang suka cosplay segera melaporkan kepada polisi agar diusir. William dan juga Kevin kembali ke gudang harta karun. Dia penasaran dengan teknik yang tadi digunakan oleh Dantalion. William juga yakin kalau di bawah lingkaran iblis pasti tersimpan harta karun. Lalu William teringat kepada cincin peninggalan ayahnya.
Saat coba menanyakan kepada Kevin, tiba-tiba muncul asap yang menyeret dirinya ke neraka yang merupakan rumah dari Dentalion. William pun terkejut saat dia tersadar di tempat asing dan bertemu dengan manusia berkepala kambing yaitu Baphomet, pelayan Dentalion. Saat William tahu jika dirinya terjebak di rumah Dentalion, dia bertanya kepada Baphomet agar dia bisa kembali, karena dia sangat muak dengan omong kosong Dentalion. Baphomet yang tahu kalau William tidak percaya kepada tuannya, mencoba kembali untuk menjelaskan. Baphomet menjelaskan kalau di neraka ada banyak golongan, dan mereka punya kandidat yang bersaing untuk menjadi Raja Iblis selanjutnya. Namun, mereka bisa menjadi Raja Iblis jika William yang memilih. Mendengar omong kosong itu lagi, William semakin mengabaikan dan menganggap kalau itu hanya tipuan. Tapi tiba-tiba bangunan rumah hancur dan datang iblis lain bernama Giles. Dia datang untuk mencari Dentalion. Karena tidak menemukannya, dia pun mengambil William untuk menjadi sandranya agar Dentalion menemui dirinya. Saat hendak membawa William pergi, Dentalion datang dan mengambil kembali William. Lalu Dentalion dan juga Giles terlibat dalam persaingan sengit. Baphomet menjelaskan kepada William kalau mereka adalah musuh politik, dan cara tercepat untuk menaikkan status adalah dengan membunuh iblis yang kekuatannya lebih besar. Saat Dentalion merasa terpojok dan muak mendengar ejekan Giles, dia lalu mengeluarkan kekuatan aslinya yang bisa mengacaukan dimensi. Jika hal itu terjadi, maka William juga akan terjebak di neraka selamanya. Mengetahui hal itu, William pun langsung mengamuk dan menyuruh Dentalion untuk berhenti. Dentalion pun kaget karena kekuatannya bisa surut saat William yang memerintahkannya. Giles yang tahu kalau William bukan manusia biasa, segera melaporkannya kepada tuannya. Dentalion langsung menyadari kesamaan William dengan Solomon dan menganggap kalau William adalah reinkarnasi dari Solomon. Singkat cerita, William kembali ke dunia nyata dan kembali bersekolah. Dia kemudian dipanggil kepala sekolahnya yang mengabarkan kalau uang semesternya sudah dibayar. William pun penasaran siapa yang sudah membayarnya karena tidak mungkin kalau pamannya. Saat tengah berpikir, tiba-tiba guru datang dan mengumumkan ada murid baru. Betapa terkejutnya William karena murid baru itu adalah Dentalion. William kemudian menemui Dentalion dan dengan nada kesal, dia mengatakan Dentalion adalah orang aneh karena tiba-tiba ada di sekolahnya. Tapi Dentalion meminta William menjaga nada bicaranya, karena ternyata yang membayar biaya sekolah William adalah Dentalion. Sebagai gantinya, Dentalion meminta William memilihnya sebagai pengganti sementara di neraka. Dentalion juga mengatakan kalau berita sang pemilih sudah muncul, maka akan banyak yang mengincar William. Tapi Dentalion tidak akan pernah melepaskan William. William yang kesal dan tidak mau berhutang dengan iblis pun menolaknya dan pergi meninggalkan Dentalion. Singkat cerita, usai mengikuti acara misa di sekolah, dia melihat Dentalion sedang olahraga di lapangan. Saat akan pergi, Dentalion melihat William dan segera mengejarnya. Tetapi William yang kesal meminta Dentalion untuk tidak mendekatinya ataupun berbicara dengannya. Saat tengah berdebat dengan William, tiba-tiba dua kelelawar datang dan menginformasikan kepada Dentalion kalau pasukan Balberit mulai bergerak. Mereka meminta Dentalion segera kembali ke neraka. Scene pun berganti saat William tengah sibuk di kamar asramanya. Dia mencari cara agar bulan depan bisa membayar sekolah sendiri. Saat dia sedang mencari sesuatu, tiba-tiba datang Isaac yang membawa murid lain bernama Citrai. Dia datang untuk berbicara dengan William, tetapi tidak lama kemudian Swallow datang. Rupanya, Swallow memberikan formulir beasiswa yang William minta. Setelah Swallow pergi, William masih galau tentang beasiswa itu. Lalu Citrai yang menguping mengatakan kalau ada yang lebih baik daripada beasiswa. Citrai mengatakan kalau pamannya bisa memberikan dirinya sponsor untuk membayar sekolah, tapi dengan syarat William harus menemui pamannya dulu. Citrai akan mengajak pamannya datang ke rumah William. Karena merasa tidak buruk dan mungkin menguntungkan, akhirnya William pun setuju. Saat di kamarnya, William melihat Isaac keluar padahal waktu sudah larut. Sebagai pengawas, dia pun akhirnya mengikuti Isaac.
Saat memergoki Isaac, rupanya Isaac sedang melakukan pemanggilan di lingkaran iblis. William pun marah dan meminta Isaac menghentikan omong kosongnya. Tetapi Isaac mengatakan jika dia melakukan itu agar William terhindar dari iblis, maka dia memanggil malaikat yang sama kuatnya dengan iblis. Tapi bukannya malaikat yang datang, malah babi ngepet. Mereka berdua pun segera lari, tapi babi itu berhasil dibunuh oleh Saitrai. Saitrai datang karena kesal kepada Isaac yang melanggar rencananya. Dia akhirnya mengungkapkan dirinya yang juga kandidat pengganti Raja Iblis. William yang mengetahui itu tentu saja kesal karena ternyata sponsor yang dimaksud tentu omong kosong. Saat William akan kembali ke kamar, Saitrai menahan Isaac dan mengancam dirinya. Tapi bak pahlawan kemalaman, Dentalion datang dan melepaskan Isaac. Saitrai dan juga Dentalion pun terlibat dalam cekcok dan juga pertarungan sengit. Karena takut ketahuan pendeta dan tidak ingin terlibat, William pun pergi meninggalkan mereka. Tetapi Saitrai segera mengurungnya. Lalu mereka pun kembali bertarung. Saat mereka saling mengeluarkan kekuatan, William berteriak agar mereka berhenti. Entah bagaimana kekuatan mereka langsung melemah usai mendengar perintah dari William. Saitrai yang heran langsung kembali teringat dengan Solomon. Dia merasa William adalah titisan Solomon seperti yang Dentalion pikirkan sebelumnya. William pun memarahi mereka berdua dan mengatakan jika dirinya tidak akan pernah percaya dengan hal seperti itu dan hanya percaya kepada realita. William juga tidak akan berpihak kepada siapapun, terlebih kepada Saitrai yang dia anggap bisa menguntungkannya. William pun pergi meninggalkannya. Saitrai yang merasa William adalah titisan Solomon kemudian teringat kepada cincin yang seharusnya William miliki. Tapi dia tidak melihat William memakainya. Saat tengah overthinking, tiba-tiba Giles datang untuk menyuruh Saitrai pulang. Keesokan harinya di sekolah, William melihat Dentalion berjudi. Saat menegurnya dan meminta Dentalion berhenti, Dentalion malah membuat kesepakatan dia akan berhenti jika William memilihnya. William jelas menolaknya. Saat ke kamarnya, ternyata Saitrai sudah ada di dalam dan kembali menawarkan sponsor untuk membayar sekolah. Tentu William tidak mau uang dari iblis. Dengan keras kepala, Saitrai tetap ingin mengawasi William dan juga Dentalion. Karena hal itu, William akhirnya meminta Saitrai untuk mengikuti aturannya. Dia seperti mengerjai Saitrai dan memintanya mengepel lantai. Dentalion yang melihat dari jauh merasa William menakutkan. Pastor Crosby yang tahu banyak tentang iblis di sekolah meminta William untuk menempelkan pengumuman. Pengumuman itu mengatakan jika siswa yang merasakan gangguan iblis bisa datang dan menceritakan kepada pastor. Lalu saat akan beristirahat di gereja, dia bertemu dengan ketuanya yang bernama Nathan yang keluar dari gereja. Saat tengah memperhatikan Nathan, Pastor Crosby menyapa William. Pastor Crosby mengira kalau William akan melakukan konsultasi. Dia pun langsung teringat dengan dua iblis yang mengganggunya. Kemudian secara iseng, dia bertanya apakah seorang pastor bisa mengusir iblis. Karena tahu kegundahan William, Pastor Crosby meminta William menceritakannya. Karena merasa ragu, William pun memilih untuk pergi. Di tengah jalan, William ternyata dicari oleh Dentalion. William kesal karena ternyata Dentalion masih mengikutinya. William kemudian kembali dan membahas tentang Solomon yang bisa menaklukkan iblis dan neraka yang dikenal dengan sebutan 72 pilar. William mengatakan jika dia adalah keturunan Raja Solomon, maka dia berhak untuk memberi perintah kepada Dentalion. Dia ingin Dentalion untuk jangan pernah muncul di hadapannya lagi. Dentalion menerima, tapi Dentalion mengingatkan kalau hanya 72 iblis yang akan menuruti perintah William, sedangkan yang lain akan mengincarnya. Dan juga William bisa memerintah Dentalion bukan karena dia keturunan Solomon, tapi karena mereka pernah terikat sebelumnya. Kemudian di malam hari, banyak siswa yang mengalami gangguan hantu. Lalu William mencoba menyelidiki gangguan tersebut. Saat itu dia bersama Saitrai dan juga Isaac. Ternyata gangguan itu datang dari iblis kelas rendahan. Kemudian iblis itu menyerang mereka. Saitrai pun melawan dengan sihir pelindungnya. Namun setelahnya, iblis itu malah kabur.
Saitrai mencoba untuk mengikuti iblis itu bersama dengan William dan juga Isaac. Tapi ternyata iblis itu berhenti di gereja. Saat Saitrai mencoba untuk masuk, ternyata ada Pastor Crosby yang siap melukai Saitrai. Ternyata semua itu adalah rencana dari Pastor Crosby. Dia sengaja menyewa iblis kelas rendahan untuk memancing Saitrai. Story. Pastor Crosby merupakan pengusir iblis yang akan memusnahkan semua iblis termasuk William. Karena menurut Pastor Crosby, William adalah manusia biasa yang menjual jiwanya kepada neraka. Lalu Saitrai tidak tinggal diam, dia pun bertarung dengan Pastor Crosby untuk melindungi William. Namun Crosby menjatuhkan Saitrai dengan mudah. Untungnya tidak berselang lama, datanglah Dentalion. Melihat Dentalion datang, Crosby masih terus saja mencoba menyakiti Saitrai dan juga William. Terlebih tujuan Pastor Crosby adalah membunuh William juga. Mendengar hal itu, Dentalion tentu tidak terima. Dia langsung menyerang Pastor Crosby dengan sihir apinya. Saat mencoba mencekik Pastor Crosby, William berteriak dan meminta Dentalion untuk menghentikannya. Awalnya Dentalion menolak, tapi William mengingatkan agar Dentalion tidak melukai manusia. Lalu Crosby berhasil melarikan diri. Setelahnya Dentalion meminta William untuk menerimanya. Dia berjanji akan terus melindungi William. Dari situlah mereka mulai semakin dekat. Kemudian keesokan harinya, hilangnya Crosby membawa kabar jika dia sedang dirawat di rumah sakit. Saat tengah mengobrol dengan Isaac, Dentalion dan juga Saitrai datang lalu mengajak mereka makan. Saat mereka sedang berjalan, kepala sekolah memperkenalkan pastor yang baru kepada William. Betapa terkejutnya William, ternyata itu adalah Kevin. Dentalion ikut terkejut karena dia juga pernah bertemu dengan Kevin di rumah William. Scene pun berubah di malam hari saat akan beristirahat di asrama. Tiba-tiba beberapa teman William mengabarkan jika ada orang yang berbuat onar. Saat William mengecek, ternyata jendela asrama ada yang pecah. Keributan itu sampai membuat Ibu Mullins, kepala asrama, juga datang. Dia akan menghukum anak yang berbuat onar itu. Namun 3 dari anak nakal itu tidak ada yang mau mengakui. Akhirnya Ibu Mullins mengobati yang terluka dan William menghukum mereka. Keesokan harinya saat William malas berlatih balap perahu, dia berencana untuk bersembunyi. Tapi tanpa sengaja dia melihat Nathan berada di asrama Jacob. Padahal dia tinggal di asrama kepala sekolah. Tapi William tidak ambil pusing dan langsung pergi begitu saja. Saat tengah berjalan, dia mendengar suara orang terjatuh. Ternyata itu dari kamar Ibu Mullins. William pun segera ke sana dan membantunya. Tapi tanpa sengaja, William melihat lingkaran sihir di kamar Ibu Mullins. Singkat cerita, akhirnya pertandingan balap perahu pun diadakan. Di sana William juga melihat Nathan. Dentalion memperingatkan William untuk berhati-hati kepada Nathan karena mencurigakan. Dan pertandingan balap perahu pun dimulai. Semua siswa berlomba-lomba sampai dengan cepat ke garis finish. Ternyata yang menang pada balap perahu itu adalah Nathan. Saat akan mengambil medalinya, Dentalion menghadangnya dan mengetahui kalau Nathan adalah iblis. Awalnya William yang melihat itu memarahi Dentalion, tapi saat dia melihat sendiri ternyata benar Nathan adalah iblis, dia pun masih tidak percaya. Saat malam hari, Saitrai menemui William dan mengatakan ada sesuatu yang gawat. Dia mengatakan kalau pintu menuju neraka tiba-tiba muncul dan Bu Mullins yang membukanya. Saat tengah melakukan pemanggilan, William dan juga Saitrai segera menghentikannya. Namun sayang iblis sudah datang dan mencoba menyerang mereka. Untungnya iblis itu berhasil dikalahkan oleh Nathan. Ternyata, Bu Mullins melakukan pemanggilan itu untuk bertemu dengan Nathan atau yang Bu Mullins sebut dengan Samio. Miss Mullins. Rupanya Nathan adalah iblis setengah manusia dari pilar Solomon. Dia juga kandidat ketiga untuk menjadi penguasa sementara.
Nathan dan juga Bu Molin sebelumnya adalah sepasang kekasih, namun perbedaan mereka yang membuat mereka tidak bisa bersatu. William pun bertanya, kenapa Bu Molins melakukan pemanggilan iblis. Ternyata Bu Molins sakit paru-paru dan waktunya tidak banyak. Dia ingin melakukan kontrak dengan iblis dan membuat perjanjian, agar dirinya bisa masuk ke neraka dan hidup bersama dengan Nathan yang dia cintai. Tapi Dentalion meminta Nathan agar Bu Molins mati sebagai manusia demi kebaikannya juga. William pun meminta Bu Molins agar menjalani pengobatan. Hal itu membuat Bu Molins akhirnya mengundurkan diri dan fokus untuk menjalani perawatan. Bu Molins tidak meninggalkan kenangan untuk Nathan dalam bentuk foto mereka berdua yang ada di buku diarinya. Scene pun berganti saat William mendapatkan tugas dari Nathan. Dia meminta William menjaga kedisiplinan para siswa yang akhir-akhir ini sering membuat keributan. Karena sekolah sedang membangun gedung baru, yang bisa saja tiba-tiba ada kunjungan untuk melihat progres pembangunan. Nathan ingin siswa tertib saat ketua akademi datang. Awalnya William menolak, tapi Nathan menjanjikan keuntungan jika nantinya William akan lebih mudah diterima di asrama kepala sekolah. William pun langsung membayangkannya. Tanpa lama-lama, dia pun bersedia menerima tugas itu. Kemudian William mulai menyusun rencana untuk menangkap pelaku keributan. Malam harinya saat William dan juga Isaac tengah tertidur, mereka mendengar suara seseorang yang sedang menyanyi. Mereka pun segera datang untuk mengecek. Ternyata itu adalah kurcaci yang selama bertahun-tahun menggiling gandum di pabrik air. Dia sedih karena bangunan akan diruntuhkan. Padahal dia sudah mencoba mengirim surat kepada kepala sekolah untuk pembantalan, namun ditolak. Saitrai tiba-tiba datang dan mengatakan kalau kurcaci itu adalah Kilmoulis. Isaac kaget karena Kilmoulis adalah seorang peri. Mengetahui Isaac tahu tentang hal itu, William pun marah-marah karena tidak dari awal Isaac tahu. Tapi Isaac mengatakan jika wajah Kilmoulis yang dia lihat di buku berbeda dengan yang aslinya. Kilmoulis memang tinggal di pabrik air. Dia menemukan pabrik air di sekolah karena melihat ada pabrik air yang kosong. Setelah ini dia harus mencari pabrik air lainnya. Saitrai juga mengatakan kalau Kilmoulis tidak menggiling gandum, maka dia akan mati. Tapi apa yang Isaac baca, Kilmoulis menggiling apapun yang dia temukan atau dia tangkap dengan tangannya. William langsung berpikir berarti Kilmoulis juga akan menggiling manusia. William dan juga Isaac pun berteriak membayangkannya. Tapi Saitrai menenangkan mereka dan dia bilang kalau Kilmoulis hanyalah peri kecil. Hanya dengan bilang dengarkan aku Kilmoulis tua, maka dia akan melakukan apa yang disuruh. William lalu berkata bahwa apa yang dibutuhkan oleh Kilmoulis itu hanya sesuatu untuk menggiling. Keesokan harinya di sekolah, masalah Kilmoulis sekarang sudah beres, karena William meminta agar Kilmoulis itu dikirimkan ke India, karena di sana sangat banyak rempah-rempah, jadi dia bisa menggiling apapun di sana. Tidak lama kemudian, Nathan datang bersama kepala sekolah dan juga ketua akademi. William sudah sangat senang karena dia pikir ketua datang untuk menemui dirinya. Tapi ternyata, ketua datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Isaac karena ayahnya telah memberikan sumbangan. Kemudian mereka pun pergi. William lalu marah dan mengatakan tidak akan percaya lagi kepada iblis. Saat malam hari di gereja, Dentalion menemui Kevin di gereja. Dia menanyakan apakah dia menjadi pendeta di sekolah hanya untuk mengikuti William. Dentalion juga sudah lama ingin tahu siapakah Kevin sebenarnya. Tapi Kevin mengatakan kalau dia hanya seorang pelayan dan untuk menjadi pendeta, dia belajar teologi di perguruan tinggi. Kemudian Dentalion meminta Kevin memanggil tangan Tuhan. Karena kalau memang Kevin memang anggota gereja, tentu hal itu akan sangat mudah. Tapi Kevin hanya diam. Dentalion pun curiga ada sesuatu yang Kevin sembunyikan. Dentalion mengatakan kalau dia akan membuka topeng Kevin. Namun untuk saat ini, dia hanya akan memberi salam. Kemudian Dentalion pergi meninggalkan gereja bersama dua kelelawarnya. Scene memperlihatkan saat William bercerita kepada Isaac kalau mulai memikirkan tentang Kevin. Memang biasanya William tidak terlalu peduli dengan orang lain. Namun Kevin sudah lama mengurus semua hal di rumahnya. Jadi William tidak perlu canggung lagi kepadanya. Kemudian Isaac menyarankan William untuk mengajak Kevin ke acara hari keluarga. Karena itulah kesempatan mereka untuk berbicara. Sepertinya William setuju dengan ide Isaac. Jadi 2 tahun sekali, semua asrama mengadakan hari keluarga.
saat anggota keluarga datang untuk berkunjung. Karena paman William menghilang, dia pun tidak berharap akan ada yang mengunjunginya. Saat tengah melamun, Swallow datang menghampiri William dengan terburu-buru. Hari itu dia meminta izin kepada William, karena ayahnya datang dan terus memaksanya untuk pindah ke sekolah militer. Jadi menurutnya, lebih baik dia tidak bertemu dengan ayahnya. Swallow pun bercerita kalau ayahnya memaksa untuk mendaftarkan Swallow sejak kecelakaan yang membuatnya nyaris meninggal saat musim gugur lalu. Swallow berencana untuk membuat ayahnya berkeliling mencarinya hari itu. Jadi dia yakin ayahnya akan datang ke William karena dirinya juga pengawas. Setelah William bersedia membantu, Swallow pun segera pergi. Setelah itu, William mengasingkan diri dari acara dengan membaca buku. Saat tengah membaca buku, ayah Swallow datang menemuinya. Dia bertanya apakah William melihat anaknya, tapi William mengatakan tidak tahu. Karena pernah mendengar cerita keluarga William dari anaknya, ayah Swallow lalu mengajak William untuk datang makan malam. Kemudian malam pun tiba, William akan beristirahat. Tiba-tiba Swallow datang ke kamarnya dan dia meminta William untuk datang ke rumahnya dan bertemu dengan orang tuanya. Karena keluarga Swallow sedang mengadakan syukuran untuk kesembuhan ayahnya. Kemudian hari acara keluarga pun tiba. William ke sana menaiki kereta kencana, tapi dia kesal karena Dentalion dan juga Saitrai terus mengikutinya. Setibanya di rumah Swallow, William disambut oleh ayah dan juga ibu Swallow dan dipersilakan untuk menikmati jamuannya. Setelah menikmati hidangan, Swallow mengajak William berkeliling dan bercerita. Semenjak ayahnya kecelakaan, ayahnya berubah. Sejak saat itu, ayahnya sudah tidak lagi pergi berperang. Dia merasa kini ayahnya jauh. Lalu tiba-tiba ibu Swallow datang dan mengajak Swallow pergi sebentar. William pun jadi sendirian. Lalu datang pelayan yang mengantarkan minuman. Namun saat melihat pelayan itu, dia seperti melihat Kevin. Karena dia merasa lelah, lalu dia meminta pelayan itu untuk mengantarnya ke tempat istirahat. Saat istirahat, lagi-lagi William teringat dengan Kevin. William pun ketiduran. Saat dia bangun, dia mendengar sedang ada pertemuan rahasia politik orang elit. Dia berpikir itu adalah kesempatannya. Namun sayang, ternyata pembahasan itu adalah kumpulan iblis bukan orang elit. Mereka ternyata mengincar William. Saat akan melempar rantai kepada William, Dentalion datang untuk melindungi William. Ternyata, ayah Swallow dirasuki oleh iblis bernama Eligos. Saitrai dan juga Swallow kemudian datang. Saitrai menjelaskan kalau yang Swallow lihat bukanlah ayahnya, namun adalah iblis. Saitrai mengatakan kalau ayah Swallow sudah meninggal dalam kecelakaan itu. Iblis itu kemudian menggunakan mayatnya agar seolah-olah ayahnya masih hidup. Swallow pun masih tidak percaya. Tapi karena tertangkap basah, Eligos pun malah akan mengambil jiwa Swallow. Saat William akan menolongnya, Saitrai melarangnya karena Eligos ada di pihak Beelzebub. Hukum iblis melarang mereka untuk ikut campur urusan iblis lain, jadi tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi. Tapi William tidak peduli dan dia bersikeras untuk menyelamatkan Swallow. Tapi Dentalion akan mengurusnya asalkan William mau memilih dirinya sebagai penguasa neraka. Di tengah kebimbangan William, tiba-tiba Raguel atau yang William tahu sebagai pelayan tadi muncul dan mengusir Eligos dengan air sucinya. Akhirnya iblis itu pergi meninggalkan tubuh ayah Swallow yang sudah menjadi abu. Swallow pun tentu saja sedih mengetahui kenyataan itu. Keesokan harinya di sekolah, Swallow datang menemui William dan meminta waktu William untuk berbicara. Dia mengatakan sedang bosan di rumah, jadi dia kabur sebentar. Kemudian setelah itu, William pun datang ke gereja untuk menemui Kevin. Dia mengatakan kepada Kevin kalau Kevin ingin berhenti untuk menjadi pelayannya dan memilih menjadi pendeta, dia tidak masalah. Kevin mengira kalau dirinya dipecat oleh William, padahal William yang mengira kalau Kevin akan mengundurkan diri. Kevin menjelaskan kalau menjadi pendeta hanyalah pekerjaan, tapi William kesal karena Kevin terus menghindari dirinya. William berpikir Kevin menghindarinya mungkin karena dia sudah miskin. Tapi saat mencoba menjelaskan, Kevin justru menjatuhkan sesuatu. Saat William melihatnya, itu adalah pengumuman taruhan sepak bola dan juga renang.
Kevin mengatakan kalau di sekolah umum para karyawan selalu bertaruh pada cabang olahraga tertentu. Jadi menurut William, Kevin menghindarinya karena taruhan itu. Kevin juga mengatakan kalau William belum menjadi atlet, jadi dia takut kalau akan kalah taruhan. William pun menjadi kesal dan memberikan Kevin pelajaran. Di lain hari, sekolah mengumumkan akan adanya drama. William pun setuju untuk memimpin drama itu. Meski dia merasa itu memalukan, tapi dengan drama itu dia yakin akan mendapatkan perhatian dari pemimpin sekolah. Saat itu, dia bertemu kembali dengan Kevin di gereja karena Kevin ingin mengatakan sesuatu. Tapi sampai dengan William akan kembali ke asrama, Kevin tidak mengatakan apapun. Dia hanya menepuk punggung William saat akan pergi dan menempelkan sesuatu pada punggung William. Saat sudah di asrama, William mendapatkan kabar dari Swallow kalau ada 2 siswa yang cuti malam ini. Mereka adalah Dentalion dan juga Saitrai yang meminta cuti mendadak karena ada urusan keluarga yang mengharuskan mereka pulang ke rumah. William pun berpikir berarti mereka pulang ke neraka. William sangat senang karena akhirnya dirinya terbebas dari 2 iblis itu. Di neraka, para iblis sedang melakukan pertemuan. Para tuan didampingi oleh anak buahnya. Namun di acara itu, entah kemana Dentalion tidak terlihat. Rupanya dia menyendiri di samping gedung pertemuan. Saat dia tengah melamun, 2 nalabala kelelawarnya memberitahu jika William sedang dalam bahaya. Sedangkan di sisi lain, William tiba-tiba merasa kesepian karena tidak ada 2 iblis yang biasa mengganggunya. Saat Isaac datang, dia langsung tahu kalau temannya itu sedang mengkhawatirkan 2 iblis yang biasa mengganggunya. Tapi tentu saja William mengelak. Saat tengah mengobrol, Isaac melihat ada kabut tebal yang menyeramkan di luar asrama. Dia pun segera memberitahu William. Mereka berdua segera berlari keluar dan kemudian melihatnya. Isaac berkata kalau kumpulan awan itu adalah pasukan besar iblis. William menganggap kalau itu cuma mimpi dan dia akan kembali ke asrama. Namun saat akan pergi, tiba-tiba ada iblis besar yang akan menyerang mereka. Untungnya Saitrai segera datang dan menolong mereka. William kemudian kaget karena dia pikir Saitrai masih berada di neraka. Saitrai pun mengatakan dia kembali karena ingin menolong William. Tapi seperti biasa dia meminta William agar dia memilihnya. Saat lengah, Saitrai berhasil dijatuhkan oleh iblis itu. Rupanya yang mengirim pasukan iblis besar itu adalah paman dari Saitrai. Lalu saat William ingin membantu Saitrai, ada iblis lain yang akan melukai William. Tapi untungnya Dentalion datang. Dia mengatakan jika William tidak memilih siapapun, maka dia akan membuat dirinya dalam bahaya. Karena pasukan iblis besar melihat dirinya sebagai mangsa yang bagus. Dari penuturan Dentalion, William baru mengerti bahwa semua iblis itu adalah anak buahnya Balberit yang sengaja dikirimkan untuk membunuhnya. Tanpa basa-basi, Dentalion segera mengeluarkan sihir apinya dan menyerang semua pasukan iblis. Saat William mencoba mendekati Dentalion, tiba-tiba datang lagi iblis yang berusaha menyerang William. Tapi tiba-tiba sebuah lingkaran sihir yang terbuat dari kekuatan surga muncul dari tubuh William dan mengalahkan iblis itu. Menurut penjelasan Baphomet, mungkin ada seseorang yang sudah menempatkan penghalang area ini. Ternyata, penghalang iblis itu juga ikut menyerang Dentalion. Sihir itu melemahkan semua kekuatan Dentalion. Di balik kekuatan sihir pelindung itu, ternyata ada Kevin yang menjalankannya. Baphomet kemudian meminta William untuk menjauh karena berada terlalu dekat dengan Dentalion akan sangat berbahaya. Jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, seluruh sekolah mungkin akan rata dengan tanah. Dentalion sangat marah dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Saat penghalang itu berhasil dilepaskan, Dentalion tanpa sadar mencengkram William dan akan membunuhnya. Saitrai yang coba membantu pun terhalang oleh kekuatan Dentalion. Tiba-tiba, Dentalion melihat wajah William yang berubah menjadi Solomon. Di saat itu juga Nathan menggunakan kekuatan petirnya untuk menyerang Dentalion agar melepaskan William dari cengkramannya. Nathan kemudian juga menghabisi pasukan iblis besar yang tersisa. Dia berkata tidak akan membiarkan siapapun untuk menyakiti Solomon. Kemudian saat semua iblis sudah pergi, Dentalion dan juga Saitrai mencoba menghampiri William. Karena merasa canggung dengan kejadian tadi, William mengalihkan pembicaraan mengenai pembagian tugas drama. Dentalion pun menjadi tidak enak hati. Akhirnya, hari pertunjukan drama sekolah dimulai.
Tapi Swallow mengabarkan jika Haynes, salah satu temannya, terkena usus buntu. William pun panik karena dia adalah pemeran Helmet. Di tengah sudah tidak ada waktu lagi untuk mencari pemeran pengganti. Swallow pun akhirnya menyuruh William yang menjadi penggantinya, karena dia satu-satunya orang yang tahu segala sesuatunya. Jadi tidak perlu waktu latihan lagi. Saat drama dimulai, semuanya menjadi kacau gara-gara dua iblis Dentalion dan juga Saitrai terus meminta William untuk memilihnya. William pun marah karena mereka mengacaukan dramanya. Di hari yang lain, William mengetahui ada siswa yang baru saja kembali ke sekolah. Dia adalah Elliot. Di pertemuan awal, mereka sepertinya langsung terjadi persaingan sengit karena Elliot terang-terangan ingin mengalahkan nilai William pada ujian selanjutnya. William pun menjadi kesal. Hal itu membuat William jadi belajar mati-matian dan dia tidak akan membiarkan Elliot mengalahkannya. Saat hendak ke perpus, dia bertemu dengan Elliot dan dia pun memasang muka kesal dan ketus. Melihat hal itu, Elliot tertawa dan dia tidak menyangka William menganggap candaannya menjadi serius. Kemudian saat nilai ujian dibagikan, William kesal karena melihat peringkatnya menurun. Saat sedang tidak mood, tiba-tiba Dentalion datang dan menanyakan siapa Elliot. Dentalion yakin Elliot bukan iblis, tapi ada sesuatu yang aneh darinya karena terlalu banyak cahaya. Dentalion juga menjelaskan kalau Elliot adalah salah satu keturunan orang suci, atau mungkin berhubungan langsung kepada surga. Dia memperingatkan William agar berhati-hati, tapi karena kesal, William pun mengabaikannya. Lalu saat ujian selanjutnya berlangsung, William kaget melihat di mejanya muncul kunci jawaban. Saat dia terkejut, ternyata membuat guru menghampirinya. Dia pun panik dan berusaha menghapus kunci jawaban itu. Tapi karena guru mengiranya dia mencontek, William langsung diberikan hukuman, yaitu melanjutkan ujian di ruang disiplin. Sedangkan Dentalion sudah curiga kalau itu adalah perbuatan Elliot. Saat di ruang disiplin, William pun memikirkan cara untuk membersihkan namanya. Tidak lama datang Isaac menemuinya. Ternyata dia tidak sendiri, tapi bersama dengan Nathan. Ternyata Isaac datang untuk membantu William. Dia berencana akan menggunakan kekuatan suci malaikat Mikael, pembela keadilan, untuk menemukan bukti kalau William tidak bersalah. Isaac pun lalu pergi meninggalkan William bersama Nathan. Kemudian Nathan bertanya apakah William tahu yang melakukan semua ini. Dia yakin kalau William tidak akan menodai apa yang telah dicapainya hingga sekarang. Dia pun meminta untuk mengatakan yang sebenarnya. Kemudian saat malam hari, saat William tengah membaca, datang Elliot yang mengatakan kalau dirinya tidak pernah berpikir jika William akan melakukan kecurangan. William segera menghampiri Elliot dan mengatakan kalau dia tidak berbuat curang. Elliot kemudian menawarkan bantuan dan mengatakan kalau dia tahu siapa pelakunya. Elliot bersedia untuk menjadi saksi mata untuk William, tapi Elliot ingin satu hal sebagai imbalan. Dia lalu memberikan pertanyaan kepada William, apa nasib yang benar-benar William inginkan. Dengan terbata-bata, William menjawab keinginannya yaitu menjadi salah satu masyarakat elit. Mendengar jawaban William, Elliot menjadi kesal, karena maksud pembicaraannya adalah tentang amoralitas dan juga keadilan di dunia ini dalam bentuk yang paling murni. Kemudian Elliot mengambil contoh dari Pastor Kevin dan juga Nathan. Jika mereka berdua lompat dari jurang, apa yang sekiranya akan William lakukan? Elliot meminta William menjawab. Dia kemudian menanyakan jika diberikan pilihan antara kerajaan Tuhan dan juga neraka, mana yang akan kembali William pilih. Belum keluar jawaban dari mulut William, Kevin tiba-tiba datang dan memarahi Elliot karena tidak ada yang boleh berkunjung ke ruang disiplin. Elliot lalu meminta maaf kepada Kevin dan segera kembali ke ruangannya. Keesokan harinya diadakan sidang tentang perbuatan siswa selama ujian. Berarti itu adalah hari keadilan bagi William. William kemudian meminta untuk maju oleh kepala sekolah. Dia ditanya apakah dia mengakui kesalahannya, tapi William menjawab tidak. Seketika teman-teman membicarakannya, bahkan ada yang mengira selama ini William peringkat teratas karena mencontek. Kemudian kepala sekolah melanjutkan pertanyaan kedua. Pertanyaan itu sama seperti apa yang Elliot tanyakan sebelumnya, yaitu apa yang akan William pilih antara Tuhan atau neraka.
Tapi tiba-tiba, William dan juga Isaac terbawa ke dunia lain. William marah kepada Isaac dan menanyakan apa yang dia perbuat. Isaac menjelaskan kalau dirinya hanya meminta malaikat Mikael untuk membela William. Tiba-tiba Elliot datang dan merebut benda yang sedari tadi dibawa oleh Isaac dan kemudian memecahkannya. William pun heran dan bertanya kenapa Elliot ada di tempat yang sama dengan dirinya dan juga Isaac. Tapi tiba-tiba, Saitrai datang dan menyerang Elliot. Elliot pun berubah ke bentuk aslinya, dan ternyata Elliot adalah seorang malaikat. Dia lalu mengeluarkan pedangnya yang membuat Isaac terkagum. Kemudian Isaac menjelaskan kalau Elliot adalah pemimpin malaikat, yaitu malaikat Mikael. Kemudian Elliot mencekik William. Dia mengatakan kalau dirinya dibersihkan setelah kerajaan yang William buat. Tetapi William tidak mengerti maksud ucapan Elliot. Elliot mengatakan kalau William telah berpaling dari mereka bahkan setelah Tuhan melimpahkan berkah kepadanya. Lalu dia akan memberikan William yang dia sebut dengan kenikmatan. Elliot pun melepaskan cengkeramannya kepada William dan akan menyerang William. Untungnya Saitrai segera menghentikannya, tapi sepertinya kekuatan Saitrai tidak cukup kuat dari Elliot. Saitrai pun tidak menyangka kalau malaikat bisa berbuat seperti itu. Elliot menjelaskan kalau setelah sekian lama dia diizinkan untuk menghakimi semua orang berdosa atas nama Tuhan. Elliot mengatakan akan memusnahkan manusia dan juga iblis. Elliot lalu kembali berusaha untuk melukai William, tapi tiba-tiba Dentalion datang dan menyelamatkan William. Dentalion mengatakan kalau dia mengalami beberapa kesulitan untuk menembus penghalang sialan ini. Elliot dan juga Dentalion akhirnya bertarung, karena Dentalion tidak terima jika Elliot menyebut-nyebut tuannya. William pun bertanya apa maksud ucapan Dentalion. Lalu Isaac menjelaskan kalau Lucifer merupakan kakak dari Elliot. Ketika Lucifer memberontak kepada Tuhan, dia bertarung melawan Mikael. Kalah dan kemudian dilemparkan ke neraka. Elliot memberikan serangan kepada Dentalion yang membuat Dentalion terpental. Elliot menghampiri Dentalion dan mengatakan kalau dirinya tahu semua tentang Dentalion, tentang hidupnya sebagai seorang pria sebelum menjual jiwanya kepada Lucifer. Karena Elliot banyak omong, Dentalion pun kesal dan kemudian menyerangnya. Awalnya serangan sihir apinya bisa dihindari oleh Elliot, tapi setelah itu dia kembali menyerang dengan sihir api yang lebih besar. Elliot pun tidak bisa mengimbangi dan kemudian terjatuh. Bahkan dirinya kaget karena Dentalion bisa menyeimbangi kekuatannya. Lalu Dentalion turun dan menginjak Elliot. Dia mengatakan kalau Elliot bahkan tidak layak untuk pergi ke api penyucian. Saat Dentalion kembali akan mengeluarkan sihirnya, tiba-tiba Kevin datang dan menghalangi Dentalion. Kevin mengatakan sebagai pastor dia tidak akan membiarkan iblis menyakiti salah satu siswanya. Tapi Dentalion meminta Kevin pergi karena tidak ada urusan dengannya. William pun juga meminta Dentalion menghentikan diri. Dentalion menghampiri Kevin dan memberikan pilihan kepada Kevin, lebih suka mati atau lebih suka jika Dentalion mengungkapkan identitas sejatinya. Kevin mengingatkan jika terjadi sesuatu dengan Elliot, surga akan merespon sekuat tenaga. Hal itu juga akan menempatkan Lucifer dalam bahaya. Saat Dentalion dan juga Kevin tengah berdebat, Elliot berdiri dan mengembalikan semuanya. Kini William kembali ke tempat persidangan. Kepala sekolah kembali memberikan kesempatan William untuk membela diri. Namun setelah dia melihat teman-temannya, William kemudian terpaksa mengakui kesalahan dan melakukannya karena sangat bangga terhadap kecerdasannya sendiri. William juga mengatakan kalau mereka yang memiliki kebijaksanaan yang besar tidak terintimidasi oleh kesulitan. Singkatnya, tidak ada tes yang dapat menjadi ancaman baginya. Lalu kepala sekolah menanyakan jika memang bukan William, kenapa ada catatan di meja miliknya. Tapi sebelum William menjawab, Nathan datang dan membawa dua siswa yang mengaku menulis catatan-catatan itu untuk diri mereka. Malam harinya saat William pergi ke kamar Kevin, tanpa sengaja dia melihat kotak di atas meja milik Kevin. Saat William membukanya, ternyata itu adalah cincin perlindungan yang dipakai oleh ayahnya. Tiba-tiba Kevin datang dan William segera menyembunyikan cincin itu dan beralasan kepada Kevin. Setelah itu Kevin meminta William untuk segera kembali ke asrama. Dia juga berpesan kepada William untuk berhati-hati.
Kemudian perjalanan menuju asrama, William kembali melihat cincin yang berhasil dia ambil. Tidak lama, Dentalion, Saitrai, dan juga Nathan datang menghampirinya. Ternyata mereka mengabarkan kalau akan kembali ke neraka sebentar karena ada keadaan darurat. Dentalion berpesan agar William berhati-hati. Ketiga iblis itu pun pergi, begitu juga dengan William yang kembali ke kamarnya. Di kamar Kevin, ada Elliot yang datang dan mengabarkan kalau surga berencana untuk menyerang neraka. Bahkan Elliot mengirimkan tentaranya yang paling berharga. Elliot mengatakan bisa melakukan semuanya sendiri, tapi dia bersedia memberikan Kevin penghargaan. Asalkan Kevin harus memberikan William dengan ekstasi surga dan melenyapkan iblis yang selalu bersamanya. Kevin diminta untuk menjadikan William boneka surga. Jika Kevin sampai gagal lagi, maka dia akan kehilangan sayapnya. Sedangkan di neraka, Dentalion dan juga Samio sedang mengurus neraka yang habis diserang oleh tentara surga. Bahkan Samio tidak menyangka surga memanfaatkan situasi untuk menyerang mereka dikala Lucifer masih tertidur dan mereka belum menemukan pengganti. Tidak lama Saitrai datang dan mengabarkan kalau tentara surga datang menyerang, padahal sebelumnya mereka sudah pergi. Tiba-tiba tentara kiriman surga, yaitu seorang gadis kecil yang dikenal dengan kebenciannya terhadap pertumpahan darah yang belum pernah mencabut pedangnya di garis depan. Gadis itu mengatakan kalau dia membenci darah manusia yang ditumpahkan. Dia tidak peduli dengan penderitaan iblis. Mereka semua akan dihancurkan olehnya. Gadis itu lalu menyerang. Nathan tentu tidak tinggal diam. Dia langsung meminta pasukan iblisnya untuk menyerang. Tapi ternyata gadis itu bisa menyerang habis semua iblis kiriman Nathan. Di sisi lain, Kevin datang melihat William yang sedang tertidur. Kevin memikirkan kalau ekstasi surga akan menarik keluar jiwa William. Kalau dirinya menembus William dengan panah ekstasi, maka kepribadian manusia yang dikenal sebagai William Twimming akan lenyap selamanya. Dia meminta maaf kepada William karena harus melakukan itu. Kevin lalu mengarahkan tangan ke dada William untuk melakukan tugasnya. Tapi beberapa kali dia tidak berhasil. Kevin malah berpikir kalau itu gagal karena William tidak religius dan terlalu realistis. Kevin pun jadi berpikir ulang bagaimana cara melakukannya. Tiba-tiba Raguel datang dan meminta Kevin untuk membunuh William, karena Kevin akan dalam bahaya jika tidak melakukan tugasnya. Raguel juga mengatakan kalau iblis telah mengirimkan salah satu penjaganya yaitu Giles. Dia meminta Kevin segera melaksanakan tugasnya dan dia akan menghadapi Giles. Raguel pun akhirnya bertarung melawan Giles, tapi Raguel berhasil dilumpuhkan oleh Giles. Untung saja, sebelum Giles membunuhnya, Kevin datang dan membantu Raguel. Tetapi Giles tidak menyerah begitu saja, dia masih berusaha menyerang Kevin. Sampai akhirnya Dentalion datang untuk mengusir Giles. Giles pun akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Dentalion dan dibawa pergi dua kelelawarnya. Di pagi harinya, William merasa sedikit aneh karena saat dia bangun, dia melihat kancing bajunya sudah terbuka. Dentalion kembali mengingatkan dirinya untuk berhati-hati. Tapi William marah karena dia merasa bukan anak kecil yang terus diingatkan. Kemudian scene berganti. William, Isaac, dan juga dua teman iblisnya melihat di papan tulis ada pengumuman tentang festival budaya tahunan yang akan digelar di sekolah tahun ini. Semua siswa bebas untuk membuka stand. Tidak lama Nathan datang dan memberikan info kalau berpartisipasi dalam festival dianggap sebagai bagian dari nilai. Singkat cerita, hari festival pun tiba. Banyak siswa yang membuka stand dan mengumpulkan lencana. Lencana itu dapat dari siswa yang menyukai stand mereka. Siapapun yang menerima lencana terbanyak di akhir acara dialah pemenangnya. Dentalion dan juga yang lainnya akhirnya berusaha membuat stand mereka masing-masing untuk mendapatkan banyak lencana, tetapi tidak dengan William. Melihat teman-temannya yang sudah memiliki stand, William pun berpikir bagaimana bisa dia juga mendapatkan lencana. Akhirnya dia mendapatkan ide. William berhasil mengelabui iblis dan juga Isaac untuk membantu stand-nya. Dengan bodohnya mereka mau menjadi pelayan di kafe teh yang William dirikan. Saat Dentalion dan juga Saitrai mengetahui mereka dibodohi oleh William, mereka pun marah kepada William. Tapi William dengan santai mengatakan kalau merekalah yang menyetujuinya. Di tempat lain, ada Baphomet dan juga Leonard yang tidak sengaja bertemu. Mereka yang bersaing dalam hal memasak akhirnya datang ke kafe milik William. Mereka akan melakukan kontes memasak dan meminta William untuk menjadi jurinya. Awalnya William menolak,
Tapi Dentalion mengatakan dengan ini akan menjadi kesempatan William untuk mencicipi masakan enak dari Baphomet. Saitrai pun juga mengatakan kalau Leonard juga chef kelas atas. William akhirnya setuju. Dia juga membuat peraturan, setiap chef memiliki 1 jam untuk membuat masakan yang mereka inginkan. Siapapun yang mendapatkan poin paling banyak akan diberi gelar Raja Memasak dari neraka. Akhirnya pertandingan kedua kambing dari neraka itu pun dimulai. Mereka dengan cekatan memasak masakan terbaik, dan saat waktu habis, mereka berdua sudah siap menyajikan hidangan terbaik. Lalu juri pun diminta memberikan penilaian. Saat mereka memakannya, mereka seperti tersihir dengan hidangan yang begitu lezatnya. Tetapi juri harus menentukan penilaian yang menang adalah salah satu dari 2 kambing itu. Saat penilaian dimulai, semuanya memberi nilai seri kecuali Saitrai yang hanya memberikan penilaian kepada Baphomet. Hasil akhirnya, Baphometlah yang menang. Tapi seperti menjadi juara bukanlah hal yang menguntungkan untuk Baphomet, karena dia harus membayar tagihan acara dengan menjadi chef di Cafe William. Kemudian hari di mana pengumuman hasil festival budaya pun dilaksanakan. William sangat yakin kalau dirinya pasti yang mendapatkan lencana terbanyak. Tapi saat kepala sekolah mengumumkan, ternyata pemenangnya adalah Nathan. William pun sangat terkejut dengan kehebatan Nathan. Scene pun berganti, memperlihatkan para pemimpin neraka sedang berdiskusi. Mereka berencana untuk membawa William ke neraka. Pastinya, para pemimpin neraka itu meminta anak buahnya untuk membawa William ke neraka. Tiba-tiba, Lamia bertemu dengan William dan dia datang untuk berbicara dengan William. Namun saat William akan pergi, Lamia menarik paksa William ke neraka. Saat William datang di neraka, dia malah mengira kalau para iblis adalah sekumpulan orang yang sedang bercosplay. Tapi saat dia mulai masuk, dia melihat ada Saitrai dan juga Nathan. Kemudian William disambut oleh Samael yang merupakan penguasa Limbo dan Timur. Raja dari utara Belzebub juga ikut menyambut. Juga penerus Tartarus, raja dari barat, ikut berdiri dan memperkenalkan diri. Yang terakhir adalah tuan dari Dentalion dan juga bangsawan dari selatan, Astaroth juga ikut memperkenalkan diri juga. William pun tanpa basa-basi menanyakan apa kemauan mereka karena dia harus segera kembali ke sekolah. Tetapi William merasa ditahan karena Baphomet dan juga Leonard membawa hidangan yang tidak bisa dia tolak. Lalu Nathan mengatakan mereka membawanya ke neraka karena ingin melindungi William. Pasalnya surga masih mengincarnya. Itu semua karena William memiliki kekuatan yang sangat besar. Maka dari itu surga melakukan beberapa tindakan-tindakan. Tapi William menganggap kalau dirinya tidak memiliki kekuatan dan ingin mengakhiri kasus ini. Tapi Astaroth menjelaskan kalau William memiliki darah Solomon di dalam pembuluh darahnya. Dan itulah kenyataannya. Tetap saja William mengelak. Dia mengatakan kalau dia akan memilih keputusannya sendiri. Karena keputusan mereka sangat mengganggu William. Aksi songong William itu menimbulkan keributan dari para iblis lainnya. Saat William akan pergi meninggalkan tempat itu, salah satu dari mereka pun kesal dan menyerang William. Saat akan menyerang William kembali, Dentalion datang untuk melindungi William. Dentalion lalu mengulurkan tangannya untuk membantu William. Tapi saat William hendak berdiri, cincin miliknya terjatuh. Iblis yang melihatnya yakin kalau itu adalah cincin kebijaksanaan milik Solomon. Para iblis yakin kalau tanpa cincin itu William tidak akan bisa mengendalikan mereka. Lalu para pasukan iblis berusaha untuk mengambil cincin itu dari William. Tapi William segera mengenakannya dan terjadi sesuatu kepadanya. Di tempat lain, Kevin juga merasakan kesakitan yang sama dengan William. Ternyata William berubah menjadi Solomon. Balberit yang melihat William berubah karena cincin itu, kemudian berusaha untuk mengambil cincin yang dikenakan oleh William. Dia yakin jika William tidak memiliki cincin itu, maka era kekuasaan Solomon akan berakhir. Balberit lalu menyerang William dengan kekuatannya. Tapi Solomon mengembalikan serangan itu dengan serangannya yang jauh lebih kuat. Dia mampu memusnahkan semua pasukan dalam sekejap. Bahkan kekuatan Balberit tidak berpengaruh kepada Solomon. Lalu Solomon kembali menyerang Balberit dengan kekuatan Lesser Key of Solomon, di mana kekuatan biasa tidak akan mempan kepada Solomon.
Tapi di neraka, Balberit memiliki pion yang tidak terbatas untuk dikorbankan. Dia memerintahkan pionnya untuk menyerang Solomon. Balberit juga mengatakan siapa yang berhasil mengambil cincin itu akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Melihat pamannya, Saitrai berusaha untuk menghentikannya, tapi pamannya menghalanginya dan berkata kalau dia melakukan itu semua juga demi Saitrai. Jika memiliki jiwa Solomon dan juga cincinnya itu akan menjadikan tiket mereka ke surga. Tapi Solomon langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang para iblis dan menghancurkan neraka. Tiba-tiba Giles datang dan berencana menghancurkan Solomon dan menaikkan peringkatnya. Tapi lagi-lagi Giles berhasil dikalahkannya. Iblis yang lain pun masih berusaha mengalahkan Solomon. Tapi Dentalion berinisiatif melepaskan cincin pada William karena khawatir dengan William. Saat akan melepaskan cincin itu, Solomon justru bertanya siapa Dentalion. Solomon meminta Dentalion untuk tidak mengganggunya. Lalu Solomon menyerang Dentalion dengan kekuatannya. Dentalion pun jatuh tidak berdaya. Itu karena Dentalion masih terkait kontrak dengan Solomon, maka dari itu Dentalion tidak bisa melawan Solomon. Balberit kembali berusaha untuk mengalahkan Solomon dan berusaha merebut cincin itu. Mereka beradu kekuatan, tapi dengan mudah Solomon menghancurkan semuanya. Dentalion pun terbangun. Dia berusaha memanggil-manggil nama William untuk menyadarkannya. Dentalion berusaha agar William sadar kalau dirinya bukanlah Solomon, karena jika tidak, maka dia bisa menghancurkan semuanya. Saat Solomon akan menyerang Balberit, Dentalion menghalangi dan membuatnya terpental. Dentalion kemudian kembali mengingatkan kalau Solomon adalah William. Dia meminta William tersadar. Dentalion terus memohon agar William mengingatkan dirinya sendiri, agar kutukan Solomon hilang darinya. Lalu Dentalion memegang tangan William dan berulang kali meminta William mengingatkan dirinya. Tiba-tiba energi mereka seperti bersatu, dan pintu besar di neraka pun terbuka. Mereka yakin kalau Yang Mulia Lucifer sudah terbangun. Solomon kini mengerti, dan dia lalu memberikan cincin itu kepada Dentalion. Setelah Dentalion mengambil cincin itu, William pun pingsan. Lalu diumumkanlah kalau Yang Mulia Lucifer kini sudah terbangun, jadi tidak perlu terburu-buru dalam mencari penggantinya. Dentalion menggendong William dalam tidurnya. Kemudian scene berganti. Scene menunjukkan William yang telah kembali ke sekolah. Saat itu, ada pengumuman hasil ujian. William lagi-lagi menjadi peringkat pertama. Seperti biasa, dia menjadi bahan perbincangan teman-teman karena kecerdasannya. Isaac juga tidak lupa memberikan selamat. Tapi William terlihat aneh karena biasanya jika nilai ujiannya tinggi dia bersikap sombong. Tapi kali ini dia lebih pendiam dan seperti tidak bersemangat. Lalu Swallow datang dan memberikan kabar kalau kepala sekolah memberikan beasiswa penuh kepada William. Bukannya senang, William hanya berlalu begitu saja. Kemudian William mencoba bertanya kepada Isaac dan juga teman-temannya yang lain tentang Dentalion, Saitrai dan juga Nathan. Tapi tidak ada satupun yang mengingatnya. Bahkan Isaac menyebutkan kalau Dentalion adalah seorang iblis. William pun menjadi heran. Lalu William berusaha mendatangi Kevin di gereja. Dia bertanya kepada Kevin apakah iblis itu benar adanya. Kevin menjawab kalau mereka memang ada dan mereka selalu berusaha untuk merasuk manusia. Tapi maksud William bukan iblis seperti itu, tapi iblis yang hampir seperti manusia dan lebih murah hati daripada malaikat. Mereka adalah iblis yang percaya diri, suka permen atau seorang ketua kelas. Tanpa sadar William merindukan teman-teman iblisnya itu. Karena merasa pembicaraannya aneh, William pun pamit pergi kepada Kevin. William mencoba menghilangkan omong kosong itu karena dirinya adalah seorang realistis. Tapi tanpa sengaja, dia terjatuh dan cincin keluar dari sakunya. Saat dia berusaha mengejar cincin itu, ternyata cincin itu berhenti tepat di kaki seorang pria. Pria itu kemudian mengambil cincin itu dan memberikannya kepada William. Tidak lupa, pria itu berpesan agar William menjaga cincin itu baik-baik. Saat William melihat, ternyata orang itu adalah Dentalion. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Gimana guys pendapat kalian tentang film Makai OG Devil and Realist ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Menurut kalian gimana nih? Apakah seru petualangan mereka?
Kalau kalian malu alur cerita yang lain, dengan senang hati Mimin akan berbagi alur cerita yang seru lainnya. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin semangat untuk membahas alur anime yang lebih menarik ke depannya. Terima kasih.